Selamat pagi semua. Materi kali ini adalah tentang ekonomi teknik di dalam rumah sakit sebagai perspektif teknologi elektromedik. Materi ini cocok untuk para profesional teknik elektromedik, teknisi perumasakitan maupun mahasiswa bagian jurusan teknik elektromedik di mana saja. Saya akan memulai apa fungsi dari ekonomi teknik di rumah sakit. Sebagai gambaran, dari rumah sakit merupakan institusi dengan biaya operasional yang sangat tinggi. Investasinya besar, dialokasikan pada teknologi medis dan alat kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan ekonomi teknik untuk mengambil keputusan investasi secara rasional dan berkelanjutan. Jadi di rumah sakit itu adalah padat modal, padat ilmu. Di sana investasi sangat mahal, keselamatannya didukung sangat tinggi sehingga di dalam proses pemeliharaan pun harus betul-betul yang bagus. Kemudian operasional tinggi, kenapa? Karena rumah sakit membutuhkan anggaran besar untuk operasional harian baik pemeliharaan maupun jasa medis ataupun biaya-biaya yang lain, itu sangat besar. Investasi teknologi medis sebagai alat kesehatan modern memerlukan investasi yang sangat signifikan, namun krusial untuk kualitas layanan. Ini yang harus dipahami supaya kita semua harus menghitung setiap investasi yang akan dipasang di rumah sakit beserta biaya-biayanya sampai lifetime habis, sampai alat tidak berfungsi. Langkah berikutnya adalah kita harus memahami apa itu ekonomi teknik. Jadi ekonomi teknik adalah metode sistematis untuk menilai kelayakan finansial investasi teknologi. Jadi pendekatan ini membantu rumah sakit untuk membuat suatu keputusan investasi yang rasional dan terukur. Jadi menilai investasi itu seperti apa? Evaluasi kelayakan pengadaan alat kesehatannya, strategi pengadaannya sangat menentukan metode akuisisi yang optimal. Kemudian mengoptimalkan biaya operasional secara teknologi. Jadi proses pengadaan barang adalah strategi. Jangan sampai kontrak yang tertera di dalam suatu pengadaan belum komplit seperti yang diharapkan. Karena di sana ada waktu lifetime, biaya pemeliharaan, ada fixed cost, ada variable cost. Itu akan dibahas di dalam akuntansi biaya nanti. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik ekonomi di rumah sakit seperti apa? Harus dipahami bahwa rumah sakit memiliki karakteristik ekonomi yang unik dibandingkan di industri yang lain. Kenapa? Satu, investasi teknologi medis yang sangat tinggi, biaya pemeliharaannya juga besar. Penyebabnya karena tidak produk massal seperti barang-barang umum seperti mobil dan sejenisnya. Jadi ini sangat spesifik, keahliannya juga sangat spesifik, orangnya juga harus punya kompetensi. Yang ketiga, pendapatan yang bergantung pada utilitas layanan. Jadi pendapatan yang diperoleh itu betul-betul tergantung dari pelayanan yang diberikan. Sementara yang harus dipahami di Indonesia adalah pendapatan sangat tergantung dari inasi bijis dan BPJS. Sudah dibatasi nilainya. Makanya harus hati-hati. Dalam menjaga faktor penentu keberhasilan operasional di rumah sakit, perlu dijaga investasi teknologi tinggi, alat kesehatan canggih membutuhkan modal yang besar. Biaya pemeliharaannya besar, perawatannya rutin, dan perbaikan memakan anggaran yang sangat signifikan. Harus direncanakan sejak awal sebelum alat dibeli. Yang ketiga, utilitas itu sangat menentukan terhadap pendapatan. Jadi tingkat penggunaan alat mempengaruhi probabilitas suatu pendapatan. Jadi betul-betul harus betul dihitung dari hulu sampai hilir.
Contoh investasi teknologi medis. Rumah sakit modern membutuhkan investasi teknologi yang sangat besar, peralatan canggih seperti CT scan, MRI, cath lab, LINAC atau linear accelerator dan ventilator buat ruang ICU merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Sebagai gambaran, CT scan dan MRI sebagai gambaran. Investasi untuk membeli barang ini antara 10 sampai 45 miliar. Harga satu buah MRI 3 Tesla sudah sampai 45 miliar per unit. Untuk pencitraan gambar itu sudah seharga itu. CT scan misalnya 10 miliar itu yang basic, kemudian ada yang sampai 128, slice harganya lebih tinggi. Itu betul-betul harus dihitung, dirinci utilitasnya per hari berapa, biaya fixed cost, variable cost berapa, harus betul-betul dipertimbangkan sejak alat sebelum dibeli. Berikutnya adalah contoh dari cath lab dan LINAC. Harga LINAC itu sampai 56 miliar satu unit satu hari untuk terapi berapa pasien. Satu pasien pendapatannya berapa, dikurangi biaya-biaya, itu harus dihitung sejak awal. Itu sebagai gambaran kenapa ekonomi teknik dibutuhkan di dalam pelajaran di rumah sakit, terutama teman-teman teknik juga harus memahami ini. Kemudian ventilator yang prasarana mutlak sesuai regulasi harus diikuti, secara penggunaan juga harus diikuti. Pelayanan ini mutlak dibutuhkan di rumah sakit. Harga ventilator 200 sampai 800 juta per unit. 1 tahun digunakan untuk berapa orang? 1 orang butuh biaya berapa? BMHP, AMHP, jasa medis, jasa sarana, kemudian penyusutan alat dan biaya pemeliharaan, itu harus dihitung total. Baru bisa dilakukan investasi yang tepat sesuai kebutuhan. Jangan pernah berpikir sesuai keinginan. Sekarang berpikir adalah kebutuhan pasarnya seperti apa. Berikutnya adalah saya lanjut ke biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu apa? Biaya pemeliharaan alat kesehatan itu ada rujukannya. Sudah lumayan ada regulasi yang bisa diterapkan. Jadi Permenkes 15 tahun 2023 menetapkan standar biaya pemeliharaan alat kesehatan minimal 4% dari nilai aset. Untuk alat dengan kompleksitas tinggi seperti CT scan, MRI, cath lab, itu biaya pemeliharaannya tentu tidak cukup hanya 4%, minimal 6% sampai 12% per tahun dari nilai harga pengadaan. Jadi penganggaran yang tepat sangat penting untuk menjaga keandalan alat itu sendiri. Harus hati-hati. Jadi ada standar minimal 4%, artinya rumah sakit itu harus menyisihkan nilai 4% untuk menjaga peralatan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik. Itu minimal. Sedangkan alat yang lebih kompleks seperti peralatan canggih membutuhkan antara 6 sampai 12% per tahun dari nilai investasi. Catatan buat kita bahwa peralatan alat lebih mahal pada saat usia alat sudah semakin tua dan produktivitas juga akan turun. Itu kata kunci yang harus kita pegang, sehingga harus bijaksana di dalam mengatur biaya pemeliharaan. Utilitas alat kesehatan. Jadi tingkat utilitas alat kesehatan sangat menentukan keberhasilan suatu investasi. Ya, teknologi peralatan kesehatan di rumah sakit harus perbandingkan dampak utilitas tinggi dan rendah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Kapan BEP, berapa jumlah pasien per hari, berapa nilai investasinya, berapa tarif pertindakan, itu harus diukur dari awal suatu pengadaan. Utilitas tinggi akan meningkatkan pendapatan tinggi, investasinya optimal, BEP cepat tercapai. Sebaliknya, jika utilitas rendah, maka beban biayanya tinggi, investasinya juga tidak efisiensi lagi. Kapan BEP itu harus dipertimbangkan kembali. Baik, kita lihat peran teknik elektromedis. Sekarang elektromedis Indonesia punya peran apa di sini?
Jadi teknisi elektromedis memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan operasional. Operasional di rumah sakit ini sangat dipengaruhi oleh teknisinya, oleh elektromedisnya. Jadi keahlian mereka memastikan semua peralatan medis berfungsi optimal, mendukung pelayanan kesehatan berkualitas dan menjaga keselamatan dari pasien itu sendiri. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan apa? Menjaga availability alat, memastikan alat selalu siap digunakan. Kemudian keselamatan pasien, memastikan bahwa alat yang digunakan aman buat pasien, tentunya dilakukan kalibrasi rutinnya seperti apa? Kalibrasi internal, kalibrasi eksternal. Kalibrasi eksternal minimal itu dilakukan 1 tahun sekali, padahal 1 tahun bisa terjadi ada kerusakan alat. Setelah alat rusak diperbaiki, wajib dilakukan kalibrasi lagi untuk memastikan terhadap keselamatan pasien. Kemudian tugas lain lagi yang sangat penting buat elektromedis adalah mengurangi downtime. Downtime itu adalah waktu yang digunakan pada saat alat tidak mampu beroperasional. Ini sangat penting karena apa? Pada saat alat tidak berproduksi, pendapatan hilang, utility-nya tidak tercapai, kemudian opportunity juga beresiko tinggi. Itu harus diperhatikan di dalam mengurangi downtime. Ini belum tersentuh untuk rumah sakit tertentu. Jadi perlu diperhitungkan efek multiplier dari downtime. Kemudian elektromedis juga mempunyai peran untuk menjaga umur alat kesehatan. Jadi dengan dipelihara dengan baik, diharapkan umur ekonomisnya lebih tinggi, alat tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yang banyak sehingga efisien rumah sakit akan tercapai. Dampak downtime alat kesehatan, saya ulangi sekali lagi, ketika alat kesehatan mengalami downtime, dampaknya sangat signifikan terhadap operasional dan finansial rumah sakit. Kerugian tidak hanya bersifat langsung tetapi juga berdampak jangka panjang. Pelayanan berhenti, pasien tidak dapat dilayani, tindakan medis tertunda, pendapatan hilang. Ini harus paham. Kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit lain, kehilangan pasien dan potensi pendapatan hilang. Pasiennya hilang, pendapatan hilang. Kemudian efek yang lebih sadis lagi adalah reputasi rumah sakit itu akan turun. Kepercayaan pasien dan masyarakat akan berkurang, mitra berkurang secara gratis. Itu multiplier efek yang harus dijaga. Jadi opportunitiesnya akan lebih beresiko. Itu efek dari downtime. Bagaimana metode analisis ekonomi teknik? Jadi berbagai metode analisis ekonomi teknik digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi teknologi medis di rumah sakit. Jadi membantu keputusan dalam manajemen dalam mengambil suatu keputusan secara rasional harus berbasis data. Cost benefit analysis, membandingkan total biaya dengan manfaat investasi, itu betul-betul dihitung, diseimbangkan. Kemudian net present value, yaitu menghitung nilai sekarang dan arus kas masa depan. Beli pada saat tahun 2020 misalnya CT scan adalah 10M, nilai tukar dolar berapa? Lifetime-nya 10 tahun, berarti pada saat penggantian alat 10 tahun ke depan harganya berapa? Itu juga harus diperhitungkan dalam NPV-nya. Nanti akan dihitung dalam strategi pembiayaan. Itu materinya akan kami buat juga. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti sehingga tidak gagal paham. Kemudian ROI, Return of Investment, berapa perputaran nilai uang itu per tahun, per 2 tahun, per 5 tahun. ROI itu harus dihitung. Karena apa? Menyangkut nilai perputaran berbandingkan dengan pendapatan dengan biaya. Itu harus dihitung seperti itu. Semakin tinggi ROI-nya, maka laba itu akan semakin besar. Ada studi kasus tentang investasi CT scan. Misalnya, analisis investasi CT scan menunjukkan bagaimana keputusan pengadaan alat kesehatan memerlukan perhitungan ekonomi teknik
yang matang untuk memastikan yang berkelanjutan secara finansial di rumah sakit. Contohnya akan membeli CT scan dengan harga 15 miliar untuk satu CT scan. Kemudian tarif dan volumenya berapa? Satu hari itu untuk melakukan tindakan pelayanan berapa pasien. Misalnya 20 pasien per hari, satu orang berapa rupiah tarifnya? 1,2 juta. Akan dihitung 1 tahun beroperasional berapa hari. Sehingga akan dihitung pendapatannya adalah 20 kali 1,2 juta kali 300 itu pendapatan per tahun. Biayanya berapa? Beli alat 15 miliar. Kemudian BEP-nya direncanakan pada tahun keberapa. Penyusutannya 10 tahun, lifetime 10 tahun, penyusutan per tahun berapa, ditambah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan nanti pada slide berikutnya. Jadi faktor keberhasilan pendapatan tahunan sangat bergantung pada utilitas tadi. Saya tentukan ini studi kasus adalah 20 pasien per hari. Jadi akan 1 tahun berapa pasien? Kalau 1 tahun beroperasional 300 hari, maka 20 kali 300 kali 1,2 juta itu pendapatan kotor dikurangi biaya. Besok akan praktek langsung, tolong Anda semua menyiapkan laptop, buka Excel, akan kami tuntun bagaimana rumus untuk menghitung itu semua, termasuk biaya penggunaan listrik dan lain-lain. Itu akan kita hitung secara totalitas, termasuk barang-barang pendamping seperti HVAC, ruang bangunan, listrik, itu harus kita perhitungkan betul di dalam perhitungan suatu investasi. Strategi menggerakkan ekonomi rumah sakit yang harus Anda perhatikan adalah mengelola strategi ekonomi kesehatan dalam sistem digital menjadi kunci keberuntungan ekonomi di rumah sakit modern. Jadi tidak ada saatnya sekarang hitung satu persatu, sudah lewat itu. Jadi ada beberapa yang harus Anda pahami, sekarang sudah menggunakan sistem digitalisasi, optimali utilitas itu menjadi kunci utama. Jadi jumlah pasien per hari berapa itu menjadi kunci utama keberhasilan. Kunci utama di dalam pengambilan suatu keputusan. Berikutnya teknologi. Teknologi disesuaikan dengan kasusnya. Tidak semua peralatan harus yang super canggih, disesuaikan kebutuhannya. Kemudian pengelolaan teknologi, manajemen aset teknologi kesehatan yang efektif dan terencana. Di sini diperhitungkan siapa yang memelihara. Mau kontrak servis atau dipelihara sendiri. Kalau kontrak servis berapa biaya per tahun? Itu juga harus diperhitungkan sejak awal. Garansi juga harus diperhitungkan sejak awal. Karena bergantung juga penyusutan lifetime juga sangat memperhitungkan di dalam suatu cost analysis. Kemudian digitalisasi sistem, jadi implementasi di hospital informasi sistem, di EMR, LIS, RIS, PACS itu sudah harus terkoneksi dengan baik. Apalagi sekarang sudah saatnya sudah menggunakan aplikasi Smart Hospital, semuanya harus terintegrasi, pelayanan terintegrasi, penggunaan alat terintegrasi, klinis terintegrasi, sampai kasmik, obat maupun tagihan itu juga harus terintegrasi dengan sistem digitalisasi. Langkah berikutnya adalah masa depan teknologi rumah sakit. Jadi dengan perkembangan saat ini, teknologi digital membuka era baru dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit masa depannya akan mengintegrasikan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisien, akurasi diagnosis dan pengamanan pasien. Jadi sistem safety pasien tetap menjadi nomor 1. Jadi artificial intelligence sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi karena itu perangkat kerja membantu kita di dalam bekerja AI itu. AI itu adalah perangkat kerja, bukan pengambil keputusan. Jadi harus pandai menggunakan AI sebagai analisis, prompt-nya harus tepat, bagaimana mengcodingnya itu juga harus betul-betul akurat. Telemedicine sebagai konsultasi jarak jauh untuk akses kesehatan yang lebih luas. Seperti kami juga mengembangkan tentang smart doc. Jadi dokter yang cerdas itu sudah menggunakan sistem aplikasi.
Kemudian smart hospital dan IoT. Jadi IoT sekarang menjadi IOMT, IoT. Itu menjadi integrasi yang cerdas di dalam peralatan medis. Jadi hal-hal seperti ini, Internet of Medical Thing menjadi kebutuhan yang dibutuhkan betul-betul diaplikasikan di dalam rumah sakit. Baiklah, kesimpulan yang bisa diambil buat kita semua akan kita simpulkan bahwa ekonomi teknik merupakan pendekatan penting di dalam pengambilan keputusan investasi teknologi kesehatan. Jadi di rumah sakit itu harus diambil sikap seperti itu. Keputusan investasi yang rasional, jadi ekonomi teknik membantu analisis kelayakan finansial alat kesehatan. Kemudian efisiensi pengelolaan teknologi, yaitu agar meningkatkan kualitas pelayanan dan berkelanjutan secara ekonomi. Jadi harus berhitung membeli investasi alat, dihitung sampai lifetime alat itu habis. Berikutnya adalah pengembangan kompetensi. Jadi terus dikembangkan kompetensi teknologi dan ekonomi teknik untuk masa depan. Ini akan terus menerus seperti itu. Jadi di dalam penentuan biaya pemeliharaan, SDM-nya, utility-nya, dan bekerja sama dengan unit lain akan menjadi kunci keberhasilan di dalam pengeterapan ekonomi teknik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan langsung bisa dihubungi kami. Kami akan jelaskan secara detail dan kami akan buktikan bahwa dengan menggunakan sistem yang bagus rumah sakit akan berinvestasi memilih barang yang bagus. Demikian, terima kasih. Salam Kuat Subriyadi.